Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali di tahap sebelumnya kita eh, sudah sudah melihat video bagaimana cara persiapan sebelum ekspor XML DOI. Sekarang di video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan ekspor XML untuk kemudian didepositkan di Crossref seperti itu. Nah, saya kembali menggunakan jurnal SJME. Nah, ini yang pertama kita akses untuk jurnalnya, kemudian kita diperlukan untuk login. Ketika sudah login, tinggal arahkan ke dashboard saja. Nah, saat sudah di dashboard, yang perlu kita cek yang pertama adalah tools, ya, di menu tools, kemudian ada pilihan import export. Di dalam tabnya import export di sini sudah tertera beberapa plugin ya yang bisa kita manfaatkan, yaitu yang sekarang ini kita bahas adalah plugin Crossref XML Export Plugin. Seperti itu. Nah, di tampilan ini, Bapak Ibu sekalian, jadi terdapat beberapa bagian yang perlu kita isi. Yang pertama adalah yang bagian ini depositor name. Nah, depositor name ini tidak perlu untuk mencantumkan nama orang yang pertama register DOI-nya di Crossref gitu. Jadi bisa di set di set dengan siapapun gitu, nama siapa saja dan tulis emailnya, kemudian nanti jika ada pemberitahuan akan dikirimkan ke email tersebut gitu. Jadi misalkan di SJME ini untuk editor in chief-nya misalkan Bu Kiki. Nah, Bu Kiki bisa ditambahkan namanya di sini, kemudian isi emailnya dan sebagainya. Seperti itu. Di bagian kedua, di sini diminta untuk mengisi username dan password sesuai dengan akun Crossref-nya ataupun akun DOI Crossref seperti itu. Nah, misalkan akunnya itu adalah dengan username singa, kemudian dengan password tertentu. Nah, apa fungsinya ini? Username dan password ini berfungsi ketika kita akan melakukan deposit DOI ataupun XML DOI dengan cara kedua. Nah, nanti di term selanjutnya ataupun di bagian selanjutnya di video ini saya akan bahas beberapa macam cara untuk deposit ataupun ekspor dari DOI ini sendiri seperti itu. Ini bisa diklik save ya. Kalau checklist ini di checklist ketika kita ingin membuat OJS ini dengan otomatis melakukan assign DOI terhadap Crossref gitu. Jadi kita tidak perlu dipusingkan untuk ekspor XML-nya, kemudian upload kembali di Crossref ataupun di download XML-nya per isu gitu. Kemudian atau di klik sana klik sini untuk deposit. Nah, kalau diaktifkan ini akan bisa secara otomatis didepositkan ke Crossref. Namun ada syaratnya gitu. Jadi untuk tahap pemula silakan untuk para penonton video ini silakan isikan saja nama depositor name-nya. Nah, ini bisa siapa saja ataupun penanggung jawab di jurnal tersebut ya. Untuk ini bisa dikosongkan dulu seperti itu. Ini bisa dikosongkan dulu. Nah, kemudian klik save. Nah, setelah selesai setting, kemudian kita mengarah ke artikel. Nah, di sini terdapat banyak artikel karena di SJMS sendiri sudah banyak melakukan ini ya, sudah banyak melakukan deposit dan terlihat sudah banyak sekali untuk DOI yang telah tersetting ya, yang telah tersetting. Nah, ini bisa kita cek satu-satu. Nah, bagian mana yang kemudian kita akan download ya, akan download XML-nya ataupun ekspor yang kemudian bisa kita upload gitu ke dalam akunnya Crossref gitu supaya DOI tersebut aktif seperti itu ya. Nah, ini caranya misalkan ini kita pilih salah satu gitu. Kalau memang untuk tahap pemula bisa memilih salah satu, kemudian dicoba dulu, di-download XML-nya gitu, kemudian baru ya
dikirimkan ke penanggung jawab ataupun bisa dilakukan upload sendiri ke dalam akunnya Crossref seperti itu. Kemudian bisa di-download XML-nya dan bisa disimpan di folder yang memang diinginkan. Misalkan ini artikel 1 volume 5 isu 2 misalkan, diberi nama supaya dapat diidentifikasi dengan mudah ya, seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi bagaimana ketika memang tidak muncul di sini gitu, tidak muncul untuk artikel yang memang akan di-download XML-nya. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan cek ya. Kita melakukan cross-check terhadap isu yang terdapat artikel-artikel yang memang tidak muncul, misalkan di volume 6 nomor 1 misalkan. Ini kok tidak muncul gitu di bagian tools import export, di bagian tabnya artikel, kenapa tidak muncul? Nah, kita bisa melihat kembali ataupun melakukan cross check terhadap artikel-artikel itu. Pilih back issue ataupun future issue bisa, kemudian lihat volume berapa yang mau dilihat ya. Volume berapa yang mau dilihat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah cari artikel yang memang tidak muncul. Kalau semuanya tidak muncul berarti kita harus harus mengecek semuanya. Contoh, salah satu contoh. Ini saya pilih artikel yang pertama, klik submission ya. Klik submission dan yang terlihat adalah, nah ini karena dalam kasus ini sudah terbit ya untuk volume 5 ini gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan banyak edit. Nah, di sini ada keterangan this version has been published and cannot be edited gitu. Seperti itu. Nah, ini kita cek ke dalam identifier-nya. Nah, siapa tahu ketika tidak muncul adalah setting DOI ini ataupun yang di video pertama kita lakukan ketika memang sudah terbit gitu untuk volume isu itu, maka dia tidak akan muncul gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jika memang belum publish, di sini ada assign ya. Nah, klik assign gitu. Klik assign, dia akan melakukan assign kembali terhadap DOI-nya, maka otomatis di tampilan tadi tools import export artikel akan tampil ya. Akan tampil judul-judul yang memang akan di-download XML-nya seperti itu. Ya. Nah, ini bisa sama-sama dilihat oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau memang terjadi kasus seperti itu, silakan bisa cek ya. Bisa melakukan cross check. Nah, ini kita kembali ke import export tadi. Nah, pilih artikel. Nah, nanti bisa dilakukan cek kembali gitu ya. Dilakukan cek kembali yang mana saja yang belum dan akan muncul gitu. Nah, ini untuk tanda di sini statusnya apa saja kita bisa lihat. Kalau yang not deposit berarti no deposit attempt has been made for this DOI. Terus yang aktif ini sudah terdeposit gitu. Terus yang fail ini adalah depositnya fail. Kalau yang mark aktif ini DOI ini sudah aktif ya dengan cara ataupun dengan teknik manual seperti itu. Ya. Oke, baik. Sampai di sini untuk artikelnya gitu. Jadi jika memang yang nonton video ini adalah pengelola pemula, silakan download XML-nya ataupun ekspor XML-nya satu persatu. Namun ketika memang sudah mengetahui tentang persiapan-persiapan sebelum ekspor XML-nya, bisa memanfaatkan fitur search gitu. Search ini kemudian tinggal pilih misalkan volume 1 nomor 2 gitu. Terus ini statusnya semua status, misalkan search ya gitu. Nah, search ini akan tampil, kemudian bisa diceklis seluruhnya. Bisa diceklis seluruhnya, kemudian download XML-nya. Seperti itu. Nah, ini volume 1, isu 1. Gitu. Ini akan XML-nya berisi seluruh data artikel pada isu tersebut gitu ya. Itu perbedaannya. Namun ketika memang masih pemula dalam mencoba ekspor XML DOI-nya, silakan satu persatu dan minta dicoba oleh penanggung jawab DOI-nya di kampus masing-masing ataupun bisa sendiri kalau memang sudah diamanatkan untuk
bertanggung jawab atas proses dari deposit XML, seperti itu. Baik, itu saja pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika memang konten ini bermanfaat untuk Bapak, Ibu, ataupun penonton sekalian, bisa share ataupun subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.